Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kalau tidak puas bisa pindah ke kursi di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kursi kosong. Mau pindah silakan. Lu kagak pindah, lu rugi. Yang depan malah pindah nih, kalau depan pindah. Yang di belakang boleh pindah. Yang depan makin depan. Oke, kita punya waktu cuma 1 jam. Saya pengen terangin 2 hal. Satu, ilmu dukun. Bagaimana kita melakukan perdukunan, melihat ke depan. Suaranya ini banget ya, cempreng pisan ya, kacau. Yang kedua, ilmu cyber security. Dua-duanya adalah lebih ke arah bagaimana cara belajar, bukan ilmu benernya, karena kita cuma punya waktu 1 jam. Oke. Cewek boleh dekat saya, cowok nggak usah. Ya. Langsung podcast. Oke. Saya kasih lihat dulu ya. Ilmu gedenya ada di sini. Tolong diingat baik-baik alamatnya 192 168 3. Udah ini? Udah pernah lihat. Di bawah. Oke. Ini 192 168 317/library itu perpustakaan digitalnya kita. Kalau tahu mesinnya cuma mini PC. Jadi kecil, segede kotak pokoknya kotak blow on lah. Ilmu yang Anda butuhin untuk kuliah ini ada 2. Satu, ini cyber security. Oke. Satu lagi adalah data science. Ada 2 makhluk. Kalau mau nyolong supaya bisa lulus cepat, bisa masuk ke open course itts.ac.id, bisa login. Ini ada 2 kuliah di sini yang dimainin. Yang satu adalah kuliah cyber security, my course. Ini ada kuliah cyber security. Mana dia? Ini dia cyber security. Yang lulus cuma 15 orang dari 12.000 orang. Padahal free, bisa nyontek, bisa ngerjain ujian berkali-kali. Yang lulus cuma 15 orang. Ngeri, saya ngeri juga sendiri akhirnya. Terus satu lagi adalah yang ini. Ketawa bawah. Ya, ini boleh. Sama isinya ada big data sama data analisis, cuma beda 1 modul aja sama data engineering. Ini ada data engineering. Beda 1 modul doang. Yang ini lebih parah, yang bisa dapat nilai 90 cuma 2 orang. Oke. Sekarang timer dijalankan. Saya punya waktu 30 menit buat nerangin yang data engineering itu ilmu perdukunan. Satu lagi adalah cyber security. Kayaknya ada feedback gitu ya. Ilmunya saya akan kasih lihat dulu yang ilmu dukun ya. Kita masuk ke mana riset nih, di riset BPK. BPK adalah Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Jadi saya waktu itu diminta, mau duduk atau mau diri aja? Nggak perlu berdiri, serius. Dan saya kan kasihan. Oke. Jadi BPK, kalau tahu struktur di Republik Indonesia, ada Departemen Keuangan, pokoknya Kementerian Keuangan yang ngasih duit anggaran ke semua lembaga pemerintah buat bisa beroperasi. Terus ada Badan Pengawas Keuangan yang audit. Selama ini yang diaudit adalah kwitansi. Ada 2 ya, ada BPK, ada BPKP. Dua-duanya ngaudit kwitansi. Kemudian belakangan ini mereka baru sadar kwitansi itu bisa ditipu. Jadi mereka pengen ngaudit program kerjanya jalannya bener apa kagak. Kalau kwitansi gampang, kita bisa entry angka, terus angkanya bisa dicek, bisa dipakai Excel apa bisa dilihat. Yang masalah kalau laporan kegiatan bentuknya tulisan,
bentuknya komentar masyarakat di media sosial, bentuknya video, bentuknya audio, pening, dia nggak bisa buat analisa. Selain itu mereka butuh buat melihat ke depan, dukun. Di depan ini ada apa sih? Ke depan ini sebaiknya program apa yang cocok buat rakyat. Nah, mereka mulai pusing di situ. Di situ dibutuhin kemampuan untuk artificial intelligence, machine learning, data science. Oke. Dan ini kira-kira gajinya antara 40 sampai 60 juta rupiah per bulan. Terus ya. Kira-kira siklusnya kayak gini nih yang ada di gambar ini. Jadi siklusnya sama aja semua. Yang namanya machine learning AI itu siklusnya mata-mata. Kita harus melihat, mata-matain, udah gitu kita kumpulin datanya. Ini bisa digedein lagi nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan nih. Nih. Jadi ini ada masyarakat, ada publik, di mata-matain, mata-matanya bisa apa aja bentuknya. Kemudian data dikumpulin, kemudian dianalisa sama data scientist ini. Ini yang gajinya antara 40 sampai 60 juta sebulan. Dan alhamdulillah hari ini orang ini jarang di Republik Indonesia. Kalau Anda bisa menguasai ilmu ini, lu dicari perusahaan. Tinggal milih mau dicari perusahaan apa dicari mertua, mana yang lebih enak? Dua-duanya. Dasar. Udah gitu mereka akan ngasih masukan berupa klasifikasi. Kalau ingat ya, output dari si orang data science klasifikasi sama dukun. Dua. Klasifikasi cuma bikin kelompok, kalau dukun buat melihat ke depan. Dan ini dikasihkan ke presiden, menteri, CEO-nya startup segala macam. Ini akan balik menjadi user experience atau customer journey, atau istilahnya bisa macam-macam lah. Tapi kira-kira kayak gitu bisa jadi program pemerintah yang cocok untuk rakyat. Terus ya, jadi siklusnya kayak gini. Yang perlu diingat baik-baik adalah proses mata-mata. Yang jadi masalah besar di Republik ini, semua laporannya berbentuk kertas. Itu jadi masalah karena komputer suruh makan kertas nggak bisa. Komputer cuma bisa baca file. Nah, yang masalah orang-orang ini selama ini ngumpulin laporannya kertas, jadi pingsan di situ. Ini pingsan. Saya kasih contoh yang sederhana dulu ya. Contoh sederhana, masuk ke Bukalapak, masuk ke Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Pertanyaannya di sini, ini ada iklan nih kan, banyak iklan ini bawah ini banyak iklan ya. Pertanyaannya, iklan untuk setiap orang sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Apa? Ya, yang bikin beda machine learning. Yang bedain apa? Algoritma. Selera. Dia nyatetnya dari mana? Mata-matanya apa? Hah? Mesin pencarian masih algoritma. Apa yang dimasukin orang akhirnya dia bisa jadiin beda. Kalau tadi mesin pencarian, algoritma, sebenarnya kan mesinnya, engine di belakangnya. Nih kalau kita lihat balik lagi ke sini, itu di sini nih machine learning apa sih di sini. Ininya apa sensornya yang bikin dia beda? Kok bisa beda? Tiap orang bisa beda nih iklannya. Dari mana dia bisa deteksi? Saya sukanya nih, kalau perhatiin ini aja udah gampang. Nih ya. Nih berarti ini pasti iklannya tiap orang. Ini iklannya Ono nih, iklannya Ono kayak gini. Alat buat nyemprot tanaman. Soalnya kemarin saya lagi nyari sih. Iya. Jadi apa? Ya, itu sering yang kita cari. Apa yang kita cari? Iya. Apa yang kita pesan? Dicatat semua, udah gitu dipakai buat klasifikasi. Iya. Makhluk yang namanya Ono sukanya ini. Terus ya? Oke, ngerti ya? Jadi prosesnya mata-mata nih. Mereka akan memata-matai kita, semua makhluk-makhluk ini akan mata-matain kita ngerjain apa aja, dan dia akan mengklasifikasi kita. Dari klasifikasi itu dikasih iklannya. Akibat dari sini fatal sebenarnya. Fatal buat radio, fatal buat koran,
patah buat televisi. Mereka semua teriak sekarang. Kenapa? Karena orang lebih suka masang iklan di toko online daripada di radio TV. Karena radio TV, online itu bisa menjamin yang ngasih iklan. Lu kasih iklan di gue jamin yang lihat iklan itu pengen beli barangnya. Tepat sasaran. Jadi betul-betul personalized, tepat sasaran. Kalau kita pasang iklan di TV radio kan belum tentu orang yang denger radio nonton TV pasti beli barangnya, kagak kan? Makanya hari ini pingsan yang namanya radio TV, koran mulai pingsan. Jadi sebaiknya Anda kerjanya jangan di gituan, kerjanya di online aja. Rezeki lebih alhamdulillah. Beres ya? Oke. Sekarang kita lihat lagi yang lain ya. Kita lihat yang lagi yang lain. Google Maps. Google Maps. Oke. Ini sederhana aja sih mainannya, ini sederhana. Ntar. Kok nggak keluar? Oh, ini keluar nih. Ini kita bisa lihat lalu lintas. Lalu lintas. Ini lalu lintas. Kalau warnanya hijau, lancar apa macet? Warnanya merah? Itu namanya klasifikasi. Oke, beres ya. Sama kayak tadi, dia pengen lihat Ono sukanya apa. Kalau ini dia lihat lancar macet, klasifikasi. Pertanyaannya, dia bisa dapat data ini dari mana? Dari user. Pelan-pelan lo ngomongin. Google Map aktifin lokasi panjang banget tuh. Dipendekin. Hah? Dari satelit. GPS. Yang rada bener yang ini tadi sebenarnya. Jadi HP kita lapor ke Google. Ikhlas nggak lu? Hah? Ikhlas ya? Kalau Anda dimata-matai oleh Google, ikhlas ya? Udah mulai mikir lu. Jangan khawatir. Ini semua, ingat ya, semua proses ini adalah mata-mata. Oke, tinggal lu ikhlas apa kagak. Sekarang, nih saya kasih lihat kondisinya Ono. Masuk ke timeline. Google memata-matai Ono. Kamu jalan kemana aja, jangan khawatir. Ini Google mata-matai Ono, ini jalan kemana aja kelihatan ya. Ono jalan kemana aja. Oke, jadi keliling-keliling Indonesia ke Mekah, Madinah segala macam, biar usaha, biar masuk surga normal kan, namanya juga manusia. Oke, kalau mau lebih ekstrim kita lihat nih kemarin apa hari ini nggak tahu nih. Ini saya di kemarin nggak tahu. Ini soalnya HP istri sama saya usernya sama. Jadi bisa kelihatan kemana aja nih. Oke, ini bisa kelihatan kemana aja. Nih kelihatan kemana aja. Oke. Ini mah ke Tangsel udah ya. Kemana nggak tahu dah. Oh ini Jakarta Utara, ini kemana nggak tahu dah. Ikhlas nggak di mata-matain? Terus ya. Asal lu ikhlas aja. Ini kondisi kita di mata-matain sama Google. Dari situ dia, saya kasih lihat lagi, dari situ dia lakukan dukun. Udah pernah lihat Google Map jadi dukun? Pernah. Banyak yang belum. Hah? Pernah lihat? Nah, dia pernah lihat video gue lagi. Nah, oke, kita akan lihat Google Map jadi dukun ya, perdukunan. Paling gampang ini dah. Kita lihat Tangerang, Jakarta. Ini Tangerang. Oke. Kita akan jalan dari Tangerang ke Jakarta. Ini Tangerang ke Jakarta. Oke. Dan nah dia langsung ngasih lihat jalurnya sebelah sini nih, dari Tangerang ke Jakarta ya. Tolong perhatikan baik-baik macetnya. Di sini macet nih. Ini macet. Sini macet ya. Tolong lihat panjang macetnya. Oke. Sekarang saya ini leave now. Berangkat sekarang. Kondisi macet nih. Oke, ini bukan prediksi, ini kondisi sekarang. Hasil mata-matanya Google, dia melihat HP, kondisinya macetnya di sini. Ini bukan prediksi, ini kondisi sekarang. Real time, oh pinter loh. Sekarang kita di part E, masih sekarang kan jam 1.10, tanggalnya masih tanggal 27 hari ini kan? Ya, kita ganti. Besok tanggal berapa?
Udah kejadian belum? Oh, oke. Ini tanggal 28. Kita lewatin yang sini juga ya. Macetnya sama nggak? Kok bisa? Kayaknya ngambil waktu pagi. Hah? Kayaknya ngambil waktu pagi. Jamnya sama, tanggalnya besok. Macetnya lain. Oh iya, karena itu tanggal merah. Kok dia tahu macet di situ? Kok dia tahu? Nih, gua lupa lagi ini hari besok ya. Belum kejadian, Google bisa nebak macet di mana jam 1 tuh. Ini setan nih. Ini namanya dukun ini dukun saudara. Udah pernah lihat dukun ini dukun. Sekarang kita ini tanggal 28 ya besok. Lusa tanggal 29 kan? Kita pilih tanggal 29 saudara-saudara. Oke. Macetnya hampir sama. Kayaknya hampir sama nih macetnya, nggak beda jauh. Kita lihat hari Sabtu. Oke. Beda. Kita lihat hari Minggu. Oke. Beda. Belum kejadian. Ini namanya dukun. Ini mesin learning. Dia bisa prediksi ke depan. Beres ya? Sekarang yang kita pakai di kampus ini buat belajar mesin learning. Kalau mau yang keren sih di kuliah ini ya, di kuliah yang ini tadi yang data engineering. Kalau mau saya kasih lihat lah yang kita pakai apa aja. Kalau data engineering yang benernya itu saya ngajarin ada beberapa bahasa pemrograman. Saya taruh di bawah ya. Tapi saya nggak berani ngajarin sebenarnya. Oke. Kita pakai Orange, kita pakai R, kita pakai Python yang ScienceKit, TensorFlow keras. Cuman dengan kondisi, ini saya ngajar tergantung kondisi mahasiswa nih. Kalau mahasiswanya kuat, saya hajar semuanya. Tapi selama ini sampai angkatan kakak kelas Anda, saya nggak berani. Saya cuma sampai Orange-nya doang. Saya nggak berani ngajar semua. Soalnya takut nggak pada lulus. Kalau nggak lulus, yang marah Kono juga kan, repot saya hidupnya. Jadi supaya saya hidupnya tidak repot, saya ngajar sampai Orange saja. Tapi kalau berani mati, ntar di kelas ngomong, Pak, ajarin sampai yang TensorFlow keras. Saya ajarin. Cuman saya belum berani kemarin. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk Orange dulu supaya gampang. Orange itu free, bisa diambil di ini apa sih? Google 25 apa sih? 25 tahun Google. Oh, oke. Baru tahu. Hah? Tiap hari ganti-ganti ada event. Iya, tapi ini 25 ada sesuatu tuh dia. Bahkan ada yang pelang. Apa? Ada yang pelang. Pelangi. Wah, tembak. Oke. Kalau mau download softwarenya, masuk kasih keyword Orange Data Mining, klik download. Oke. Di situ ada buat Windows, macOS, Linux. Terus ya, bentuknya kayak gini nih Orange. Saya minta maaf makainya Linux, jadi agak ajaib cara makainya. Saya akan aktifin dulu Anaconda. Anaconda tuh emaknya Python. Conda, jangan di sini lah, bikin ini baru lah. Ini saya gedein ya biar ada kelihatan dari belakang, biar seru. Conda activate Orange 3. Oke. Sekarang saya jalanin nih Orange Canvas. Oke. Ini jujur nggak banyak kampus-kampus yang mau saya ilmu ini, nggak banyak. Padahal gampang loh. Saya sempat bingung sendiri, segampang ini tetap aja nggak bisa ngajar. Oke. Waktu cuma 15 menit, saya kasih teknik, saya kasih contoh yang ini aja ya, yang ekstrim ya, nggak ekstrim banget sih sebenarnya, ya pokoknya contoh yang jarang saya kasih contoh di kuliah normal.